Siap, Dek? Oke. Baik, tidak salahnya saya mengucapkan selamat Sabat dan selamat malam untuk waktu New Jersey, dan mungkin selamat sore bagi saudara-saudara yang berada di West Coast, dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang menghadiri dari saudara-saudara kita dari Indonesia. Pada saat ini kita akan adakan tutup Sabat sekalian untuk belajar sekolah Sabat, dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial. Be not dismayed while there betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when your heart doth fail, God will take care of you. When dangers fears your paths fail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the task, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amin. Kita puji Tuhan dengan lagu
spesial yang sudah dibawakan dari grup tadi, Tuhan peliharakan. Baik, untuk membuka acara kita pimpin dalam doa oleh Ketua Hani Tilar. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada sore hari Sabat waktu Amerika dan pagi hari waktu Indonesia, kami datang tunduk kepala menghadap hadirat Tuhan. Berterima kasih oleh karena Roh Suci senantiasa masih bersama-sama dengan kami semua. Biarlah roh yang sama menerangi hati pikiran kami ketika kami membahas firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Saudara Jamin Tan Siwotang. Boleh memuliakan Tuhan dan pada giliran yang membawa berkat bagi kami semua. Nama Tuhan ditinggikan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, kita masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hampir tidak terasa kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 dari seri tentang janji dalam 1 triwulan ini. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini yang berjudul Tanda Perjanjian. Tanda Perjanjian. Apa itu tanda? Saudara-saudara, mungkin kalau saya berjalan lalu memegang Alkitab, mungkin boleh dikatakan, oh itu tandanya dia apa? Seorang Kristen. Lalu kemudian kalau kita lihat seseorang berjalan memegang Alkitab, lalu ada pelajaran sekolah sahabat, lalu ada buku lagu Sion, oh itu berarti tandanya dia apa? Orang Kristen Masehi Advent hari ke-7. Itulah tanda, ada banyak atribut-atribut lain yang menandakan apa? Seseorang. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tanda perjanjian Sabat. Itulah 1 minggu ini kita akan pelajari tanda perjanjian Sabat. Nah, pelajaran ini sangat-sangat penting. Tentunya pelajaran-pelajaran lain juga sangat penting. Tapi pelajaran ini sangat adalah Sabat tentang termasuk dalam apa? Sentral dari apa? Pengajaran kita. Kalau kita lihat setiap ada ceramah-ceramah atau Bible study, selalu di puncaknya akan apa? Tentang ajaran apa? Sabat. Dan terlebih lagi kalau kita lihat bahwa nama gereja organisasi kita adalah Masehi Advent apa? Hari ke-7. Masehi Advent hari ke-7. Nah, di dalam ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 16 yang berbunyi, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, sebelum kita bahas ayat inti kita pada saat ini dan pendahuluan, mari kita sedikit kembali kepada awal daripada pelajaran sekolah sahabat kita di dalam pelajaran awal atau pelajaran pertama, yaitu tentang penciptaan, yang membahas tentang penciptaan. Karena dari sinilah asal mula daripada Sabat itu. Kita buka kitab Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita tahu pada akhir daripada penciptaan itu adalah Sabat. Seperti di dalam tertera di dalam Kejadian, kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Nah, saudara-saudara, memang ayat ini tidak secara spesifik menyatakan hari ketujuh itu Sabat, tetapi nanti kita lihat di dalam ayat pasal yang berikutnya di dalam Keluaran 16 ayat 26. Nah, di dalam Keluaran 16 ayat 26 berkata demikian. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi hari ketujuh ada Sabat. Jadi ini sudah lebih apa? Lebih detail lagi. Tetapi hari ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, kita datang lagi kepada ayat yang lain di dalam Ulangan 5 ayat 13 dan 14. Di ayat 13 dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di ayat 14, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ini sudah diperjelas lagi bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, banyak orang berkata bahwa Sabat adalah untuk orang Yahudi. Saudara-saudara, tidak benar. Kita sudah baca tadi bahwa Sabat itu sudah ada sejak di Taman Eden. Sudah ada sejak di Taman Eden. Nah, mari kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat kita. Seperti yang saya sudah baca tadi di dalam ayat hafalan. Maka saya baca satu kali lagi. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari setiap kata daripada ayat ini, banyak bisa menjawab banyak pertanyaan dan juga mengandung banyak sejarah. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat satu persatu satu kata, mulai dari maka. Saudara-saudara, sinonim dari maka itu adalah oleh sebab itu. Itulah apa? Sinonimnya. Berarti ada, kalau kita ada kata oleh sebab itu, berarti ada apa? Ada sesuatu peristiwa di belakang daripada kata itu. Lalu dikatakan di sini, ini adalah kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini adalah kitab yang sudah pada saat orang Israel sudah keluar apa? Dari Mesir. Nah, apa kejadian-kejadian di tanah Mesir? Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang-orang Israel yang selama berada di tanah Mesir, mereka itu apa? Dijajah. Dan mereka itu tidak ada kesempatan untuk apa? Untuk memelihara hari Sabat. Mereka itu sudah bergaul dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Jadi tidak ada pemeliharaan hari Sabat. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa di dalam Keluaran 31 ayat 6, maka dikatakan harus. Jadi di sini ada dilihat kata berikutnya apa? Harus. Ada suatu apa? Keharusan. Keharusan bagi orang siapa? Bagi orang Israel. Nah, tentunya pada saat ini dikatakan khusus kepada orang Israel yang keluar dari Mesir. Tetapi kita ini adalah apa? Orang-orang Israel rohani yang modern. Dikatakan apa? Kemudian dikatakan instruksinya, dikatakan harus memelihara hari Sabat. Harus memelihara hari Sabat dengan bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan merayakan. Jadi harus apa? Hari Sabat itu harus dirayakan. Harus dirayakan. Saudara-saudara, kalau kita di Indonesia pada tanggal 17 kita apa? Merayakan 17 Agustus. Mungkin kalau di sini nggak terlalu seru ya kalau merayakan hari kemerdekaan 4 July hanya firework, tapi di Indonesia apa? Sangat seru. Ada upacara, masyarakat bergembira, ada banyak hiburan. Jadi dikatakan di sini hari Sabat itu harus dirayakan. Lalu dikatakan sampai kapan? Berapa lama itu dirayakan atau dipelihara? Dikatakan di sini di kata berikutnya adalah turun temurun. Apa artinya turun temurun? Mulai dari Taman Eden sampai kepada zaman bangsa Israel, sampai kepada apa? Zaman Yesus dan sampai kepada apa? Zaman kita sekarang ini. Mulai dari orang tua saya kepada saya dan turun kepada apa? Anak-anak saya. Itulah artinya apa? Turun temurun. Tidak berhenti. Dan dikatakan ditutup dengan apa? Menjadi perjanjian kekal. Jadi pemeliharaan hari Sabat itu harus dirayakan turun-temurun dan itu adalah apa? Kekal.
Jadi tidak berubah-ubah. Banyak orang berkata bahwa hukum itu sudah dipalangkan. Jadi tidak perlu lagi. Tapi kita baca ayat ini bahwa hari Sabat itu harus dipelihara turun-temurun dan itu adalah menjadi perjanjian kekal. Nah, mari kita datang kepada bacaan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Nah, di dalam pelajaran ini ada suatu ilustrasi yang sangat menarik. Sabat hari ke-7 sama seperti paku. Jadi diibaratkan seperti paku. Paku yang dikatakan paku yang memukul dengan teratur dan tidak pernah rusak, membawa kita kembali ke dasar segala sesuatu tentang mengapa kita ada dan dapat menjadi seperti apa kita ini setiap pekan. Kita sangat sibuk berjalan ke sana kemari, menghabiskan uang, mencari uang, pergi ke sana, datang ke sini, pergi kemana-mana, dan kemudian dikatakan, Sabat tiba dan Sabat tiba mendekatkan kita kembali ke titik dasar, titik awal dari segala sesuatu, karena segala sesuatu yang berharga kepada kita jadi hanya oleh karena Allah menciptakannya dan dari sana kita memulaikannya. Dengan keteraturan yang tidak pernah berhenti dan tidak ada pengecualian, Sabat secara diam-diam meluncur di atas cakrawala dan ke dalam celah serta lubang kecil kehidupan kita. Itu mengingatkan kita bahwa setiap celah kehidupan kita milik Pencipta. Oknum yang menaruh kita di sini, Dia yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi, satu perbuatan yang tetap menjadi dasar yang tidak dapat disangkal dari kepercayaan semua orang Kristen, di mana Sabat hari ke-7 adalah tanda yang pasti. Ini suatu ilustrasi yang sangat menarik tentang bagaimana kehidupan kita yang setiap Sabat ke Sabat, dan dikatakan di sini bahwa di mana Sabat hari ke-7 adalah tanda yang pasti. Mari kita baca lagi di dalam Alkitab, di dalam Yehezkel 20 ayat 20. Nah, Yehezkel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan di sini, kita harus apa? Menguduskan hari Sabat sehingga kita menjadi apa? Menjadi apa? Peringatan. Di dalam bahasa Inggris saya baca dikatakan a signs atau tanda bahwa kita adalah apa? Umat Tuhan. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari Sabat itu adalah menjadi apa? Suatu tanda bahwa kita adalah apa? Anak-anak Tuhan. Bahwa satu tanda bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Jadi Tuhan sudah memberikan suatu tanda bagi kita yang kita harus apa? Pelihara turun-temurun. Turun-temurun. Nah, ada beberapa alasan tentang bagaimana kenapa kita untuk memelihara hari Sabat itu. Ada beberapa saya referensi yang kita tahu dan kita juga sudah terapkan di dalam kehidupan kita, dan sudah kita tahu bahwa alasannya adalah bahwa kita untuk apa? Untuk bersekutu atau berbakti bersama umat Tuhan. Kemudian bahwa hari Sabat adalah waktu beristirahat secara apa? Secara fisik. Kita tidak mungkin bekerja terus 7 hari 24 jam dengan apa? Dengan tenaga kita. Tentunya kita memiliki apa? Batasan-batasan, dan Allah tahu itu. Walaupun pada hari penciptaan Adam dan Hawa itu diciptakan pada hari ke-7 dan besoknya apa? Langsung berhenti. Tetapi Allah tahu bahwa apa? Suatu kelak bahwa apa? Manusia itu akan bekerja dan harus perlu beristirahat. Nah, kemudian dikatakan bahwa alasan untuk memelihara Sabat juga bahwa waktu untuk mengingat atau merayakan akan apa? Hari penciptaan kita. Kemudian yang keempat adalah bahwa waktu untuk apa? Merayakan akan hari penebusan. Bahwa untuk merayakan hari penebusan. Nah,
1 minggu ke depan ini kita akan belajar lebih detail tentang asal mula, dan kemudian kita akan belajar tentang bagaimana Sabat sebelum Sinai dan tanda perjanjian itu. Saya pikir inilah pendahuluan pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, dan saya pikir kalau ada tambahan-tambahan dari saudara-saudara atau mungkin pendeta Rantung yang ada di South Carolina bisa menambahkan. Ada saudara-saudara dari Zoom? Boleh angkat tangan? Oke. Saya mau memberikan sedikit Boleh, kesaksian tentang hari Sabat. Memang betul-betul sekali itu apa yang dibilang oleh Brother Jamintan. Hari Sabat itu adalah hari yang sangat spesial yang perlu dirayakan. Pada waktu saya masih kecil, orang tua bapak saya itu berada dari asalnya dari keluarga Islam, memasuki Advent. Karena mungkin ini pernyataan ini mungkin agak kurang benar, tetapi ya menurut apa yang saya rasakan, yang saya alami, bapak saya itu lebih keras daripada orang yang lahir dari Advent. Kenapa? Dia bilang dia sudah kehilangan keluarga karena dia mengganti agama. Pernah dia tidak bekerja selama 3 tahun karena hari Sabat. Jadi selama 3 tahun itu kami kerjanya hanya menjual makanan, jual kue panada, supermie. Tapi dia tetap bertahan sampai 3 tahun dia tidak bekerja. Walaupun banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan asing dengan gaji-gaji yang besar. Tapi dia tetap bertahan, dia bilang, kalau perlu saya mati sama keluarga saya, yang penting saya tidak bekerja pada hari Sabat. Itulah yang membuat saya teringat sampai saat ini saya tetap berusaha untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Kalau lagi bikin jadwal, saya tidak bikin untuk bekerja hari Sabat. Tidak mau kerja ekstra waktu hari Sabat. Dan berusaha untuk menyucikan hari Sabat yang seperti yang mungkin sebagaimana yang saya tahu. Jadi memang betul hari Sabat itu adalah hari yang spesial. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Didi yang sudah membuka tambahan-tambahan. Ada lagi mungkin saudara-saudara lain yang mau menambahkan? Dari online ada Dede, Dek? Oh, nggak ada tambahan dari online? Nggak ada tambahan. Oke. Baik, kalau tidak ada, karena mungkin ini masih dalam pendahuluan, nanti mungkin kalau kita sudah masuk di dalam hari per hari, mungkin akan lebih banyak pelajaran-pelajaran yang lebih detail yang akan dibawakan atau kita pelajari bersama-sama, mungkin bisa disimpan, dan kita pada saat ini kita akan masuk ke dalam bahagian kedua, yaitu sesi doa. Saudara-saudara, baik kalau ada hal-hal permintaan yang saudara-saudara kita perlu doakan pada saat ini, ada yang dari Zoom atau dari oke, ada iPhone. Saudara Anglin ya? Ya. Terima kasih Saudara Jamintan. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Ya. Sungguh luar biasa akan firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi melalui pendahuluan yang sudah disampaikan oleh Saudara Jamintan. Ini kami dengan rombongan, kami ada 7 orang di sini ya. Saya, istri saya, Saudari Ceci, Saudara Tulus, Pendeta Muda Tulus, Saudari Iin, Kristi, dan Ibu Reni. Mamahid. Imam Mahid ya. Kami karena perjalanan maklum, jadi masih hari Sabat kita harus tinggalkan New Jersey untuk datang ke Philadelphia,
Dan sekarang kita di airport. Kita akan terbang sebentar jam 9 untuk ke Denver. Tentunya kita semua tahu maksud dan tujuan kami akan ke sana. Jadi tolong kita didoakan agar supaya perjalanan kami semua ini boleh dilindungi Tuhan dan boleh tiba dengan selamat di Denver. Terima kasih untuk doanya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang lain yang usulan-usulan doa yang kita doakan pada sore hari ini, malam hari ini. Di streamline ada, Dek? Nah, ada. Ada permintaan doa dari silent request dari FP Angelo, dan juga mungkin kita bisa tetap doakan Ibu Mika Risakota. Ibu Risakota, oke. Apa Ti? Alright, saya lihat ya tidak ada lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa menyatakan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena sepanjang hari Sabat ini bagi kami yang berada di New Jersey dan East Coast dan West Coast telah merayakan hari Sabat Tuhan yang suci. Kami berterima kasih hari Sabat yang sudah berikan sebagai tanda bahwa kami adalah umat-umat Tuhan. Kiranya hari Sabat ini kami bisa ajarkan kepada turunan-turunan kami dan mereka kami bisa rayakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kiranya Tuhan menuntun kami, ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam persoalan-persoalan di dalam hari Sabat. Kami juga berdoa pada saat ini kepada keluarga Rotin Sulu, Silitonga, yang sedang berduka. Kiranya penghiburan yang dari surga, yang dapat menghibur semua keluarga yang tinggal. Dan kami juga berdoa bagi semua urusan-urusan dalam pemakaman pada hari Senin. Kiranya Tuhan memberikan suatu rencana-rencana yang baik bagi mereka. Semua acara berjalan dengan lancar dan mereka bisa mengikhlaskan bahwa suatu kali kelak bahwa mereka akan bertemu dengan kekasih yang mereka yang atau istri, ibu atau oma-oma mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, ada rombongan dari jemaat kami yang untuk menghadiri pemakaman saudari Kristini Silitonga yang sekarang ini mereka sudah berada di airport dan kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka di dalam pesawat tiba dengan selamat dan kembali lagi ke New Jersey ini dengan selamat. Kami percaya bahwa perjalanan ini menjadi suatu perjalanan yang indah bersama Tuhan sampai di tempat mereka masing-masing. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam berlibur, keluarga Aaron Manopo, yang kami dengar juga ada suatu masalah yang mereka hadapi karena barang mereka diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam perjalanan ini, supaya mereka bisa menikmati liburan mereka bergembira untuk penyegaran di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga Tuhan pada saat ini berdoa khusus bagi pendeta senior, pendeta Rantung, yang walaupun masih dikatakan 2 hari ke depan, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sudah selalu beserta dengan pendeta ini. Pendeta ini sudah menyelesaikan tugas-tugas di dalam administrasi kepegawaiannya untuk menyelesaikan tugas kependetaan. Tetapi kami percaya bahwa
tugas pelayananmu di mana saja mereka berada. Tuhan mereka selalu membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, pada perayaan ini Tuhan memberikan hiburan kepada mereka bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Berkatilah Ibu Pendeta Rantung dan juga keluarga yang ada di sana dan juga cucu-cucunya. Kami percaya semua keluarga ini di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa juga Pendeta Stephen Rantung, pendeta jemaat kami yang sedang berkunjung ke rumah orang tuanya. Kami percaya pendeta ini merasakan kebahagiaan yang besar bertemu dengan orang tua yang dikasihinya. Biarlah Tuhan menyertai mereka semuanya dan juga anak-anak mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi banyak keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sakit, baik yang dekat dan di jauh dari kami. Kami berdoa bagi yang selalu kami doakan, keluarga Sahat Hutasoid yang masih berada dalam pembaringan. Tuhan, kiranya obat-obat yang dia pakai, dokter yang merawatnya, keluarga-keluarga yang memberikan support, kiranya Tuhan menyertai semuanya, memberkati semuanya. Terlebih Tuhan berikanlah pengharapan kepada saudara kami ini, bahwa Tuhan selalu menyertai dia melihat dari surga akan penderitaannya. Kami juga Tuhan berdoa bagi adik kami Alden Sihotan di dalam segala pergumulan kesehatannya. Kiranya juga Tuhan memberikan kesabaran di dalam penyempurnaan kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan juga supaya tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, saudara Joni Kaawan di Manado dalam segala perawatan kesehatannya. Dan juga kiranya Tuhan melawat dia di dalam iman kerohaniannya supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi ada silent request dari Ibu Angelo dan juga Ibu Risa Kota. Di dalam doa-doa mereka Tuhan, sementara mereka berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa mereka di dalam kesempurnaan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab segala pergumulannya, karena Tuhan dengan saudara-saudara kami inilah yang tahu akan pergumulan mereka. Dan Tuhan tahu akan pergumulan mereka. Kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat kami, bagi semua jemaat kami dalam pergumulan kerohanian, bagi semua jemaat kami dalam pergumulan kesehatan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah meluputkan kami dari bencana COVID ini. Kiranya Tuhan tetap mengingatkan kami untuk menjaga kesehatan kami, merawat tubuh kami, untuk kami bisa bertahan dalam kesehatan ini. Ada banyak mungkin doa-doa yang terlupakan, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama kami pada saat ini. Tuhan mengetahui kebutuhan kami. Semuanya ini Tuhan kami panjatkan hadirat-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kehendak mulai yang jadi. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Acara kita telah berakhir pada saat ini. Dan stay safe dan stay healthy. Kita akan kembali untuk acara yang sama untuk besok jam 7.30. Selamat petang dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang berada di Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat jalan bagi saudara-saudara yang sedang di airport.